Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi di channel saya, Fazliadi Channel. Nah, di kesempatan pagi ini saya akan membuat tutorial, yaitu pengembangan lada secara bibit pleseran. Nah, saudaraku, bibit pleseran adalah bibit lada yang pada umumnya jarang orang yang memakai teknik pengembangan lada ini. Nah, mungkin banyak saudara-saudara yang memang belum paham bagaimana sih bibit pleseran kita usahakan biar bisa tumbuh dan bisa dipindahkan ke tempat tanah yang lain. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara bibit pleseran itu kita buat. Nah, saudaraku, tanaman lada yang baik untuk digunakan bibit pleseran itu usianya di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan. Nah, kenapa demikian? Tanamannya belum terlalu rimbun dan butuh pemangkasan kedua untuk merimbunkannya. Nah, saudaraku, di sini kita lihat ada tanaman lada saya yang memang belum rimbun dan usianya itu masih sekitar 1 tahun. Nah, saya sengaja tidak memangkasnya. Nah, tujuannya akan saya gunakan batang induknya itu untuk bibit pleseran sembari kita merimbunkan lada tersebut dengan cara memangkasnya. Nah, keunggulan bibit pleseran sendiri ialah bibit pleseran ini cepat besar, cepat panen. Dalam usia 2 tahun, tidak sampai 2 tahun, tanaman lada yang dari bibit pleseran ini sudah rimbun dan sudah sangat bagus. Nah, di kebun saya ini belum ada bibit pleseran yang pernah saya buat. Nah, karena dulu di pengembangan tanaman di kebun ini semua menggunakan bibit polybekan. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita mengerjakan pembuatan teknik bibit pleseran tersebut. Nah, saudaraku, ayo kita lihat sama-sama batang ladanya. Nah, nanti kita akan memangkasnya di sini, saudaraku. Nah, di sini kita akan memangkasnya. Nah, yang bagian atas ini akan menjadi bibit pleseran yang nanti akan kita pindahkan ke lahan. Kebetulan ada sebelah lagi lahan saya ini yang memang belum penuh ladanya, tajarnya sudah ada. Memang saya siapkan untuk bibit pleseran nantinya. Tujuannya memang supaya cepat besar. Apa media atau alat dan bahan yang kita sediakan? Nah, di sini saudaraku, saya akan menampakkan bahan dan alat yang harus disediakan. Nah, saudaraku, yang pertama ini tanah. Tanah ini sudah dicampur dengan pupuk organik yang difermentasikan dengan trichoderma. Nah, ini campuran tanah biasa 1:1 dengan pupuk kompos organik yang difermentasi dengan trichoderma. Jadi udah ada trichodermanya di media tanah ini. Tujuannya supaya mencegah jamur, baik itu jamur fusarium atau jamur lainnya yang menyebabkan tanaman lada ini nanti tidak sehat ataupun mati pembusukan. Nanti kita akan menjelaskan fungsi dan bagaimana cara
memfermentasikan pupuk organik tersebut dengan trichoderma dan agen-agen hayati lainnya serta bakteri pengurai lainnya. Untuk kesempatan pagi ini kita buat dulu bagaimana tutorial membuat bibit plesseran lada. Nah, ini sudah didapatkan. Terus kelembaban tanahnya bisa digepal, saudaraku. Tujuannya, tapi jangan digepal nanti, tapi tujuannya kelembabannya tetap terjaga nanti. Terus tali pengikat dan kertas bening. Ini boleh kantong kresek seperti ini, boleh apa aja, yang penting kertas bening. Gunanya kita bisa melihat pertumbuhan akarnya nanti. Biasanya 2 minggu itu sudah nampak akarnya, saudaraku. Nanti kita akan memperlihatkan kembali bagaimana hasil setelah 2 minggu. Nah, untuk pengerjaannya kita lakukan di hari ini, saudaraku. Sebelumnya, saudaraku, jangan lupa dukung terus channel saya, like, komen, dan subscribe YouTube saya supaya cepat berkembang. Semoga ini menjadi ilmu dan manfaat bagi kita semua dan berkah, saudaraku. Salam satu selalu dari kami petani Aceh. Saya lihat dulu kameranya pas atau enggak. Pas, oke, pas. Kita langsung saja kita praktekkan bagaimana caranya membuat bibit plesseran. Sebelumnya, saudaraku, kita lihat dulu bagaimana di mana tempat kita akan memangkasnya nanti. Oke, saudaraku, di sini daerah sini kita pangkasnya. Jadi di sini kita ikat dulu. Nah, setelah kita ikat, terus kita potong nantinya, daun kita lepaskan, daunnya kita lepaskan. Oke, saudaraku, sudah nampak ini sudah kosong. Nah, ini juga kita pangkas rantingnya, ranting produksinya. Nah, di sini di area ini yang akan kita jadikan akar atau tempat kita menaruh media tanamnya. Jadi ini akan kita tanam ke dalam tanah luas. Oke, saudaraku. Terus kita akan memotong menjadi 2 bagian. Ini baik digunakan untuk petani yang memang belum paham bagaimana cara pembibitan lada dengan cara vakum. Boleh gunakan cara bibit plesseran ini untuk menghemat biaya pembelian bibit, saudaraku. Nah, jadi kan ada tanaman-tanaman lada yang memang bibitnya masih mahal. Nah, dan bisa beli cuma 1 atau 2 untuk koleksi, terus dikembangkan sendiri dengan menggunakan teknik plesseran ini. Teknik plesseran ini memang jarang ada yang gagal, kecuali yang memang media tanahnya itu
terinfeksi jamur. Saudaraku, kita ambil media tanamnya itu segenggam seperti ini aja. Nah, terus kita buat kayak gini. Ini kan bisa digepal, tapi jangan digepal nanti. Biarkan dia seperti ini, saudaraku. Terus apa yang kita buat? Nah, di sini. Oke. Ini sama seperti kita mencangkokkan batang tanaman lain. Cuman bedanya kalau ada kan dia memang sudah ada akar tempelnya. Jadi tidak perlu kita untuk membuat cangkokan. Nah, ini tanahnya kalau nggak cukup boleh kita tambahkan. Nah, tapi kalau saya kira ini sudah cukup. Saya tambahkan sedikit, saudaraku. Terus kita balik. Balikkan bagian bawah itu cukup, tidak usah terlalu berat. Penting tanahnya itu tidak jatuh. Nah, saudaraku, ini bisa kita lihat sudah. Kita ambil tali pengikatnya, potong. Ya, saudaraku, sudah beres, tinggal kita ikat saja. Ini harus tetap dijaga tanahnya, saudaraku, biar tetap lembab. Dikontrol dia biar tetap lembab supaya akarnya mampu untuk tumbuh. Nah, ini sudah jadi, saudaraku. Nah, ini sudah jadi, tapi ada tahapan selanjutnya yang paling penting yang harus kita lakukan. Nah, nanti ini bibit ini bisa kita perhatikan struktural. Ini perlu kita ikat nanti, saudaraku. Nanti kita ikat kemari. Tapi belum. Yang perlu diperhatikan ialah di atas permukaan yang nanti akan kita tanam seperti ini, ranting-ranting produksinya ini, saudaraku, sudah sangat bagus. Nah, memang sudah rimbun, terus memang sudah bagus. Nah, ini kita perhatikan, saudaraku. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat struktur batangnya. Ketika kita pangkas dan kita tanam, memang umurnya tanaman ini sudah kelihatan seperti di atas 8 bulan. Nah, ini ya yang akan menghemat waktu kita dalam proses pemeliharaan lada tersebut, karena memang umur bibit dan perkembangan bibit sudah jauh lebih daripada bibit-bibit yang lain. Nah, seperti bibit tanam 1 ruas, 2 ruas, atau 3 ruas, itu butuh proses di dalam tempat vakum. Nah, kalau kita buat massal banyak untuk diedarkan, iya, tapi kalau untuk sendiri di kebun, sebaiknya gunakan teknik ini, saudaraku.
Nah, teknik ini juga bisa kita buat dengan teknik sambung melada, tapi meladanya itu harus polybacan yang memang sudah hidup. Nah, nanti bisa saya ajarkan lagi di video-video selanjutnya bagaimana kita menyambung tanaman lada secara pleseran. Nah, saudaraku, ini sudah bagus. Nah, nanti tahapan selanjutnya yaitu persiapan supaya dia cepat tumbuh. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu pemangkasan. Nah, pemangkasan pucuk. Nah, di sini pucuknya kita pangkas supaya dengan kita pangkas pucuknya, tanaman ini akan memfokuskan dirinya itu untuk pengembangan akar dan ranting-ranting produksi. Nah, ini saudaraku sudah. Terus tahapan yang selanjutnya yaitu pematahan di bawah media tanah. Oke, saudaraku, pematahan batang panjat lada di bawah media tanah. Nah, tujuannya nanti saya jelaskan. Saya jelaskan dulu pematahannya. Nah, ini kita lepaskan saudaraku secara hati-hati. Nah, ini sudah kita lepaskan. Sudah kita saudara lihat, sudah kita lepaskan. Terus di bawah media tanah ini kita patahkan seperti ini. Bisa diperhatikan sudah patah. Sudah patah. Nanti di sini akan kita pangkas, atau di sini bisa kita buang, yang ini kita pindahkan. Nah, ini kita patahkan. Jangan sampai putus. Kemudian kita ikat kembali. Kita ikat kembali. Inilah cara kita membuat bibit pleseran lada. Untuk yang jauh, bibit pleseran ini tidak bisa dikirim. Tapi untuk area yang mau mengambil di tempat atau pengiriman via itu, ini boleh. Saudaraku, kita ikat dulu yang bagus supaya tidak keok-keok. Nah, ini perlu kita ikat. Oke. Nah, saudaraku, ini sudah siap bibit pleseran kita. Nah, semoga ini menjadi manfaat bagi petani-petani yang memang belum paham tentang bagaimana cara mengembangkan bibit lada. Cenderung yang memang membeli bibit yang memang sudah mahal. Nah, ini bisa menjadi alternatif untuk menghemat biaya untuk di bibitnya, saudaraku. Cukup beli bibit beberapa atau
untuk nyulam lada yang mati ataupun nyulam menambah lagi kebunnya, bisa membuat bibit seperti ini. Dan terus di usia memang sudah di 2 tahun ini sudah bisa produktif. Bahkan untuk buah pertamanya itu 2 bulan setelah kita pindahkan ke tanah dia sudah berbuah. Karena kenapa, ranting-ranting produksinya memang sudah siap untuk memproduksikan biji-biji lada yang akan kita gunakan untuk kita memasak ataupun kita untuk menambah biaya-biaya finansial kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Jadi saudaraku, jangan lupa dukung terus channel saya, like, komen, dan subscribe terus, dan nantikan video-video yang bermanfaat lainnya di seputar dunia pertanian, saudaraku. Salam santun selalu saya dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan menampakkan keseluruhan dari proses pengembangan lada secara pleseran ini. Pucuknya kita pangkas, saudaraku. Nah, di bawah ini sudah kita patahkan. Fokus. Oke. Terima kasih, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.